Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya mau ngasih tahu tentang titik merah. Nah, sebelumnya kita di materi sebelumnya itu udah pernah saya jelasin juga bahwasanya memang sistem di PNG3 2 bulan terakhir itu ada titik merahnya gitu. Titik merah itu apa sih? Nah, jadi titik merah itu artinya tergantung dari di posisi mana desain kita sekarang. Belibet ya. Misalnya nih, kalau titik merah itu ada di to submit, itu berarti tandanya desain kita itu perlu untuk diberi rincian kayak keyword, title, dan lain sebagainya. Kalau seandainya titik merah kita itu di pending, itu berarti desain kita kemungkinan besar akan kena pop up. Itu juga ada di materi sebelumnya. Jadi kalau titik merah itu di pending, maka desain kita itu akan di pop up ke uneven. Jadi titik merah itu cuma ada di event ya? Iya, kalau di pending titik merah itu hanya ada di event. Karena titik merah itu kan artinya nanti apakah desain kita ini diterima di event atau akan diarahkan ke non event, seperti itu. Terus kalau titik merah di reject itu tinggal diklik aja apa alasan di reject, misalnya ini gitu ya. Nah, berarti ini doesn't meet the requirement, berarti alasan rejectnya tidak memenuhi syarat event. Nah, gitu kali ya. Itu kalau titik merah di reject. Kalau titik merah di pass, itu berarti kita disuruh untuk konfirmasi ini jadi dipublish nggak, ini boleh dipublish nggak. Jadi sebenarnya kalau titik merah itu di pass nggak masalah sih kalau kita nggak klik, karena dia otomatis akan ke yes dan ke publish dalam 1x24 jam ya. Gitu. Jadi itu info-info tentang titik merah yang ada di PNG3, baik di to submit, di pending, di reject, ataupun di pass. Saya ulangi lagi, kalau di to submit itu berarti desain kita itu perlu belum dikasih detail, jadi perlu untuk ditambahkan semua informasi dari keyword, title, dan sebagainya. Kalau di pending, titik merahnya itu berarti desain kita akan di pop up ke uneven. Kalau titik merahnya di reject, itu bisa juga diklik untuk mendapatkan info kenapa sih di reject. Nah, kalau titik merahnya di pass, itu berarti ingin mengkonfirmasi apakah kita sudah siap desain kita untuk dipublish, seperti itu. Yang kedua yang mau saya tekankan lagi, jadi memang di PNG3 ini kan gimana ya, kayak ada dua cara gitulah ya cara kita ngisi portofolio. Yang pertama itu kita bisa dengan mengejar event. Jadi kita mengisi sebanyak-banyaknya portofolio kita dengan mengejar event. Jadi kita dapat earningnya memang dari event gitu. Kita mau ngejar 300, ayo berarti kita dapat earningnya dari 300. Yang kedua, kita bisa dengan tidak mengejar event, tapi dengan mengisi portofolio kita itu dengan desain-desain yang emang lagi booming gitu. Dengan meningkatkan kualitas desain kita, sehingga walaupun kita nggak ikut event, kita tetap dapat earning. Itu yang kedua. Terus yang bagus yang mana nih? Oh, dua-duanya bagus. Ada kok para suhu kita di grup Telegram Microsoft Indonesia itu, dia memang sama sekali nggak ngejar kualitas. Dalam artian dia jujur, dia selama ini emang ngejar event dan earning juga banyak gitu. Sampai 300, sampai 600 juga banyak. Dia mengejar event, udah jelas ya, berarti dia mengejar banyaknya dari desain yang dia buat. Ada juga yang baru-baru ini dapat berita dari Mbak Astri yang memang dia tuh nggak ngejar event, tapi dia itu mengejar kualitas ataupun desain-desain yang emang lagi booming gitu. Walaupun dia nggak ngejar event, dia dapat earning. Oh, dapat, ternyata dia bisa dapat $15 per hari, $40 per hari, dan sebagainya. Jadi dua-duanya boleh, ngejar event boleh, nggak ngejar event juga boleh dengan meningkatkan kualitas desain. Kalau bisa dua-duanya lebih baik. Gimana tuh dua-duanya? Misalnya gini, kita ngejar event juga, tapi kita juga dengan meningkatkan kualitas desain kita. Jadi desain-desain yang lolos ke event itu tetap bakal banyak yang download. Jadi kita dapat earning dari download, dapat earning dari event gitu. Perlu diiting juga ya, sebelum ngedesain itu memang alangkah baiknya kita ngeriset dulu. Apa sih riset dalam ngedesain gitu ya. Jadi kita bikin desain yang memang lagi booming gitu. Nah, gimana caranya? Nah, di PNG3 sendiri itu sebenarnya kita udah diberi kemudahan banget karena mereka menyediakan berbagai
tema-tema desain yang emang lagi booming dan dicari oleh orang-orang. Di mana dapatnya? Yang pertama kita bisa lihat dari ini popular search. Di sini kita bisa lihat hashtag-hashtag ataupun kategori-kategori desain yang emang lagi banyak dicari. Itu bisa ada di laman homepage pertama ini ada. Gitu. Terus juga selain itu PNG3 juga menyediakan hot tema yang emang sedang ada di PNG3. Hot tema ini apa sih? Jadi hot tema ini yang ada di Mission Center yang ada di sini. Jadi semua desain yang ada di sini itu mayoritas memang desain-desain tema yang lagi banyak dicari oleh orang-orang gitu. Jadi kalau kita emang nggak bisa ngejar event atau memang nggak mau ngejar event, nggak masalah. Kita bisa tetap dapat earning dari hasil download desain kita dengan syarat kita memang menyediakan desain yang bagus, menarik, dan temanya sesuai dengan yang lagi booming saat ini. Bisa kita buka di Mission Center kita, di scroll-scroll. Nah, ini emang semua tema-tema yang lagi booming. Seperti itu ngeriset. Atau kita bisa juga dengan melihat rumah orang lain, rumah portofolio orang lain yang emang udah keren-keren, dalam artian yang masuk page pertama tuh ya, yang di bawah sini ada nih ini tiga apa sih namanya ini, 3 akun portofolio yang bisa kita jadikan riset dalam mendesain. Karena yang ada di homepage ini desain-desain yang memang keren, banyak download dan lain sebagainya lah. Intinya yang keren-keren itu yang depan sini ya, yang 3 ini. Nah, cara lain ngeriset itu bisa juga dengan melihat perkembangan teman-teman kita di grup. Jadi nanti ketika kita udah masuk grup diskusi Telegram itu tiap hari, nggak tiap hari juga sih, kalau event sih biasanya rame banget itu, teman-teman kita sesama perjuang Microstock itu pada nge-share desain-desain mereka yang pas, desain-desain mereka yang reject, berapa earning mereka. Nah, kita bisa dengan melakukan riset dari desain-desain teman kita. Kita lihat, kita perhatikan mana yang paling banyak downloadnya, karena biasanya kan pada nge-share tuh. Atau kita lihat ini di reject, ini di pas. Itulah gunanya grup ya. Jadi kita tuh emang beruntung ada di lingkaran sesama para microstocker gitu. Jadi kita bisa tahu gitu, oh teman saya ngedesain ini nih, oh saya mau bikin deh tapi dengan versi saya gitu. Jadi memang saling memberi ide, karena bisa di redraw lagi dengan gaya kita asal tidak plagiat gitu. Gitu cara ngeriset desain. Jadi kalau kita bingung mau ngedesain apa, tinggal buka homepage, lihat popular search-nya apa, pilih. Atau bisa juga dengan buka Mission Center, dipilih banyak banget tema-tema yang emang lagi booming dan dicari oleh orang-orang. Atau kita bisa juga dengan singgah ke portofolio yang ada di halaman utama yang 3 ini. Dan kita juga bisa melihat karya teman-teman kita yang ada di grup Telegram yang biasanya mereka share, terlebih ketika ada event. Gitu kira-kira. Yang terakhir jadi gini teman-teman, dunia Microstock itu bukan sebulan 2 bulan ya, jadi memang setahun 2 tahun gitu ya. Dan dalam prosesnya kita tidak akan sama dengan yang lain. Dalam artian nanti di grup itu kita akan ngelihat orang-orang yang sering pas, ratusan dia banyak pas, dalam artian ke-publish desain-desain dia gitu. Sedangkan mungkin kita masih di posisi merangkak gitu loh. Kita masih di pintu pertama dengan banyaknya reject, puluhan reject, earning masih $5, $10. Kalau kita tidak memposisikan hati kita untuk belajar, kita akan ngedown. Dalam artian kita akan melihat share orang lain itu sebagai momok bagi kita, yang akhirnya apa? Yang akhirnya sebenarnya kita bisa memilih untuk termotivasi, malah sebaliknya kita
hati kita nggak siap untuk belajar gitu, hati kita nggak siap untuk mulai dari bawah gitu. Sedangkan yang namanya grup microstock itu memang orang-orang memang akan sering nge-share gitu, nge-share dia desain-desain yang pas, nge-share misalnya udah withdraw atau nge-share dia dapat eventnya ratusan dan lain sebagainya gitu. Jadi posisikan hati dan diri kita untuk belajar, itu yang pertama. Terlepas bagaimanapun nanti dalam prosesnya apakah kita akan reject atau kita pass, tapi ketika kita sudah memposisikan diri kita untuk belajar, ketika kita melihat orang lain sukses, hati kita nggak akan panas gitu. Justru kita akan memposisikan diri kita, oh gimana ya caranya kok dia bisa pass sih, oh kita jadi termotivasi nih mau desain lagi, nah gitu. Karena pengalaman sebelumnya itu memang beberapa orang tidak siap, dalam artian belum memposisikan diri dia untuk belajar, sedangkan dia baru masuk melihat banyak orang yang pas sedangkan dia reject, akhirnya jadi ngedown gitu. Padahal itu pilihan ya, itu pilihan hati sebenarnya, siap belajar atau tidak. Kalau seandainya memang orang-orang yang nge-share pas, yang nge-share earning itu memang bagi kita itu nggak bagus, bagi kita itu nggak cocok, nggak apa-apa, tinggal diabaikan gitu, tinggal di silent atau tinggal tidak dibaca, itu pilihan kita gitu loh. Tapi kalau saya berharapnya sih, karena tidak semua orang punya lingkaran microstock seperti kita, punya komunitas microstock seperti kita, jadi kalau bisa memang posisikan hati kita untuk belajar. Karena sayang gitu, kita udah punya komunitas microstock nih, tentu orang-orang berlomba-lomba dong ya, namanya juga microstock yang ujung-ujungnya dolar ya. Jadi memang kalau bisa kita jadikan komunitas atau grup kita ini sebagai tempat berlomba-lomba untuk belajar gitu. Bukan berlomba-lomba siapa yang paling cepat, siapa yang paling banyak, siapa yang paling menang, siapa yang paling sering pas, ataupun siapa yang nggak pernah reject, bukan. Tapi di sini kita tempat belajar dari nol. Saya sendiri juga sebelum WD $100 saya juga sering di reject kok, sering puluhan di reject juga sering gitu. Dalam artian kita semua mulai dari bawah. Yang bedakannya apa? Yang bedakannya adalah waktu. Mungkin teman-teman kita yang lain itu sudah lebih dulu memulai dibanding kita, itu aja bedanya. Dan nanti ketika kita mau belajar, ketika kita bersabar, kita akan ada di posisi dimana kita akan bisa WD 2 kali, 3 kali dalam sebulan. Amin. Gitu ya. Jadi semoga teman-teman di sini sudah memposisikan dirinya untuk belajar, karena nanti di grup Telegram kita akan banyak share perkembangan teman-teman. Biasanya sih memang teman-teman pada suka nge-share gitu sih, supaya dapat semangat dari yang lain, supaya kalau di reject kita nggak patah semangat gitu. Oke, sampai sini dulu materinya, semoga bermanfaat. Selamat bermain di microstock. Semoga apa yang kita lakukan ini berkah. Jadi jangan lupa sebelum main di microstock minta izin dulu. Kalau udah punya suami minta izin sama suami, kalau punya anak minta izin sama anak, kalau punya orang tua di rumah izin sama orang tua gitu. Jadi nggak aneh kalau seandainya melihat kita ngejar event sampai tengah malam gitu kan, ini orang kok depan laptop mulu sih, depan tab mulu sih gitu. Oke, selamat bermain, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.